warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan adik-adik semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pagi ini sangat cerah sekali. Terlihat juga wajah ibu-ibu yang pada cantik-cantik, adik-adik yang pada cantik dan ganteng. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Happy Salwa Syafa Aulia, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi kepada bunda-bunda berarti ya semuanya mengenai stunting dan cara pencegahannya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama, apa itu stunting, yang kedua, bagaimana indikator stunting menurut WHO, yang ketiga, prevalensi balita stunting di Provinsi Jawa Barat menurut kabupaten atau kota, yang keempat ada dampak stunting, dan yang terakhir ada cara pencegahan stunting. Oke, ibu-ibu sebelumnya ada yang tahu apa itu stunting? Kekurangan gizi, betul. Nah, stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk atau tadi kekurangan gizi. Nah, terus ya, yang kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Nah, faktor penyebab stunting itu dapat dikelompokkan menjadi penyebab langsung dan ada yang faktornya itu tidak langsung, seperti itu. Nah, dalam hal ini, praktik pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi yang diderita anak akan menjadi faktor penyebab langsung yang mempengaruhi status gizi anak dan bisa berdampak pada stunting. Sedangkan penyebab tidak langsungnya itu adalah akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan. Jadi untuk bunda-bunda yang mempunyai balita atau batita di rumahnya tuh harus kayak gitu dalam segalanya. Terus dari pola ASI eksklusifnya juga harus diperhatikan. Selain itu juga dari makanannya, kalau anak-anaknya udah besar harus kayak diperhatiin si tangannya, kalau mau makan harus dicuci dulu atau dielap ya sesudah makan juga, seperti itu, agar anak-anak kita itu tetap sehat dan tumbuh dengan sempurna gitu. Nah, untuk selanjutnya, indikator stunting itu menurut WHO. Nah, dari segi kesehatan, WHO itu menggunakan indikator untuk menentukan apakah seorang anak itu mengalami stunting atau tidak. Nah, indikator stunting ini adalah pengukuran yang mendeteksi dan mengukur stunting pada anak sehingga intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi anak yang mengalami stunting, WHO pun menggunakan indikator tinggi badan untuk umur, TB atau U, dan anak dengan rincian sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, yang ke-1, seorang anak mengalami stunting jika tinggi badan untuk umur anak berada di bawah -2 standar deviasi atau kurang dari persentil kedua dari referensi pertumbuhan WHO. Jadi kalau misalkan ketika ada posyandu terus anak-anak ibu tuh kurang dari -2 standar, berarti itu tuh harus diwaspadai kalau anak ibu-ibu tuh berarti udah terkena stunting dan harus segera dicegah gitu. Nah, yang kedua, seorang anak disebut mengalami stunting parah jika tinggi badan untuk umur anak itu berada di bawah -3 standar deviasi atau kurang dari persentil ke-1 dan referensi pertumbuhan WHO. Nah,
selain tinggi badan, ketika umur anak itu berada di bawah 3 standar deviasi, ibu-ibu juga harus waspada, harus segera menghubungi pihak terkait di kampungnya, seperti kayak ada kader-kader PKK gitu, harus segera dihubungin. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini ada data prevalensi balita stunting di Jawa Barat menurut kabupaten atau kota. Nah, ibu-ibu bisa lihat ya, di sini tuh stunting itu sangat tinggi. Apalagi Kabupaten Bandung menduduki posisi pertama yang memiliki jumlah stuntingnya tinggi, yaitu 7,30%. Yang kedua ada Kabupaten Tasikmalaya sebesar 27,20%. Yang ketiga ada Kabupaten Bandung berjumlah 25%. Selanjutnya Kabupaten Bogor berjumlah 24,90%. Yang kelima ada Kabupaten Majalengka 1,30%. Nah, selanjutnya yang keenam ada Kabupaten Garut, yaitu berjumlah 23,60%. Yang ketujuh ada Kota Tasikmalaya berjumlah 22,40%. Yang kedelapan ada Kabupaten Purwakarta dengan jumlah 21,80%. Dan yang kesembilan ada Kabupaten Indramayu dengan jumlah 21,10%. Dan yang 10 ada Kabupaten Pangandaran dengan jumlah 20%. Dan yang terakhir Kota Bandung dengan jumlah 19,40%. Nah, ke-11 wilayah di Jawa Barat ini tuh memiliki nilai prevalensi di atas rata-rata provinsi, yaitu 20,2%. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan stunting yang lebih intensif di wilayah-wilayah tersebut guna mencapai target global WHO yang menetapkan angka prevalensi stunting di bawah 20%. Nah, mungkin di Kecamatan Rajasari sendiri melalui kader gitu suka ada disediakan program dahsyat gitu untuk mengatasi anak yang stunting, kayak dikasih daging, telur, dan gizi-gizi yang sehat untuk mengatasi anak-anak stunting. Oke. Nah, setelah mengetahui prevalensi dari wilayah-wilayah yang tertinggi, selanjutnya ada 4 dampak dari stunting. Nah, yang pertama ini memiliki tubuh pendek dan berat badan yang rendah. Nah, anak-anak yang mengidap stunting mungkin tidak akan bertumbuh tinggi secara maksimal. Akibatnya, mereka itu memiliki tubuh yang lebih pendek dari anak-anak seusianya dan cenderung memiliki berat badan yang rendah juga. Yang kedua itu, dampak dari stunting adalah memiliki tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah, stunting juga menyebabkan anak tidak mengembangkan kemampuan intelektual mereka secara maksimal. Akibatnya, anak stunting tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik selama usia sekolah dan tidak memiliki prestasi yang baik. Jadi kalau misalkan nanti ketika udah besar, udah sekolah, anak ibu-ibu ini tuh misalkan, kok anak saya kenapa ya nilainya rendah terus? Mungkin pada saat balitanya atau pada saat usia kecilnya sang anak mengalami stunting, tapi ibu-ibunya tidak menyadari akan hal itu. Nah, yang ketiga, sang anak tuh mudah sakit kalau sang anak udah terdampak stunting. Nah, kenapa sih misalkan anak saya mudah sakit gitu? Karena kekurangan gizi juga bisa menyebabkan anak memiliki sistem kekebalan tubuh yang kurang. Akibatnya mereka akan jadi lebih mudah sakit, bahkan lebih lama untuk sembuhnya. Jadi ketika sang anak yang mengalami stunting ini dia itu sakit dan untuk sembuhnya tuh lebih lama daripada anak yang sehat normal seusianya gitu. Nah, dan yang terakhir dampak dari stunting itu
beresiko mengidap berbagai penyakit. Anak yang stunting beresiko tinggi mengidap penyakit kardiovaskular seperti jantung, koroner, dan stroke. Selain itu, berbagai resiko kesehatan lainnya yang juga bisa terjadi pada pengidap stunting antara lain diabetes mellitus, hipertensi, dan anemia. Itu penyakit-penyakit yang sangat kronis gitu yang dialami anak stunting nanti di usia dewasanya. Nah, selanjutnya ada cara mencegah stunting pada anak. Untuk itu diperlukan intervensi sejak dini agar kondisi stunting dapat dicegah dengan mengenali penyebab dari segi kesehatan terkait masalah stunting. Ibu bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah stunting pada anak. Yang pertama yaitu berikan asupan nutrisi yang tidak hanya seimbang tapi juga berkualitas. Ketika ibu-ibu akan memberikan makan pada anak, itu tuh harus yang nutrisinya tuh seimbang, tetapi harus berkualitas juga kayak gitu. Jadi harus dilihat takaran dari gizinya. Nah, hal itu termasuk produk susu yang kaya akan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh berkat kandungan-kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Pastikan makanan yang dibuat dengan proses yang baik dan tepat sehingga anak terhindar dari mengonsumsi makanan yang kurang bersih atau terkontaminasi. Yang kedua, pastikan anak mendapatkan vaksinasi lengkap sesuai dengan usianya untuk mencegah infeksi penyakit yang berulang-ulang. Jadi ibu-ibu ketika misalkan disediakan oleh kader di wilayahnya masing-masing untuk mengadakan imunisasi, ibu-ibu ini jangan ditolak gitu, jangan kayak gak mau nanti anak saya sakit, karena kalau setelah imunisasi anak sakit itu adalah hal yang wajar gitu ibu-ibu. Malahan imunisasi itu perlu untuk menghindari penyakit-penyakit pada sang anak. Nah, cara pencegahan yang ketiga yaitu lakukan screening atau pengecekan awal pada anak yang diduga mengalami pertumbuhan yang tidak normal dan langsung segera konsultasikan dengan dokter. Jadi ketika ibu merasa anak aku tinggi badannya misalkan kurang, terus tumbuhnya berat badannya kurang. Nah, langsung tadi bisa menghubungi kader terdekat. Nanti dari kader terdekat ketika misalkan sang anaknya udah kronis stunting, bisa dirujuk ke dokter terkait atau ke bidan kayak gitu. Nah, cara pencegahan yang keempat yaitu berikan stimulasi dan dukungan emosional yang memadai agar anak dengan sehat baik secara mental sih. Jadi ketika misalkan sang anaknya udah batita yang udah gede, udah misalkan udah anak kecil lagi, ketika dianya udah SD, udah PK misalkan. Nah, sang ibu ini ketika memberikan omongan-omongan ya stimulasi harus yang baik gitu, harus kayak yang memotivasi ketika sang anak itu mengalami stunting. Tapi tidak cuma untuk anak stunting saja, ibu-ibu harus memberikan stimulasi yang positif, yang mendukung ke semua anak ibu-ibu juga. Jangan dimarahin gitu, meskipun kita lagi emosi, lagi kesel ke anak, tapi diusahakan jangan sampai membentak sang anak, karena itu tuh bakal menyakiti hatinya. Selain itu juga bakal kebayang-bayang gitu sampai dia gede gitu. Nah, selanjutnya cara pencegahan yang kelima, cara mencegah stunting yang kelima yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar anak. Nah, jadi di rumah, terus kayak di halaman rumah dan di sekitar lingkungan anak itu harus bersih, termasuk sanitasi yang baik, minimalisir resiko infeksi dan menjamin akses air yang bersih. Infeksi yang terus-menerus dapat menyebabkan hilangnya nutrisi penting dalam tubuh anak dan menghambat pertumbuhannya. Dan yang terakhir, yang keenam, cara mencegah anak dari stunting yaitu
berikan pendidikan kesehatan kepada orang tua atau keluarga tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak. Orang tua atau keluarga yang sadar tentang masalah stunting dapat menerapkan gaya hidup yang lebih sehat dan memastikan akan mendapatkan asupan nutrisi yang cukup serta perawatan yang diperlukan. Jadi ketika misalkan ada kader-kader yang menyediakan sosialisasi tentang stunting, ibu-ibu dan bunda-bunda ini harus datang gitu, karena untuk mengetahui juga kesehatan anaknya. Dan selain itu juga ketika ibu-ibu sibuk, ibu-ibu kan sekarang udah pada punya handphone ya, jadi bisa searching gitu kayak gimana sih ciri-ciri anak stunting, gimana cara mengatasinya kayak gitu. Mungkin pembahasan mengenai stunting dan cara pencegahannya dari saya cukup sekian. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu, ibu-ibu? Ada yang kurang paham misalkan atau mau bertanya, dipersilahkan. Tapi jika ibu-ibu sudah paham, alhamdulillah, berarti penjelasan dari saya cukup jelas gitu kepada ibu-ibu semua. Intinya anak itu adalah harta dan tahta, bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi kesehatan adalah hal penting yang harus selalu diutamakan. Jadi meskipun ibu ini punya harta sedikit, tapi untuk kesehatan harus disegerakan, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan stunting dan cara pencegahannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bunda-bunda.